Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Dwi Mukaroma, NIM 090101210006 akan menjelaskan mengenai 1. Momen krisis nilai Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 2. Fenomena demokrasi yang ada kaitannya dengan Islam di Indonesia. 3. Contoh sikap yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk memberitahu identitas nasional. Yang pertama, momen krisis nilai Pancasila pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama yaitu masa kekuasaan Presiden Soekarno. Masa itu, Pancasila mengalami ideologisasi, yaitu Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa peristiwa yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, diterapkannya demokrasi parlementer. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Padahal dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensil. Namun dalam praktiknya, sistem ini tidak dapat terwujud. Yang kedua, upaya Pancasila diganti komunis. Munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, ada juga DI atau TII yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Yang ketiga, penerapan ideologi liberal. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Yang keempat, presiden menjabat seumur hidup. Pada periode tahun 1956 hingga 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat yang merupakan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui dekret presiden. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Yang kelima, adanya Nasakom. Terjadinya politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis ternyata tidak cocok dengan konsep negara Indonesia. Terbukti bahwa pada masa ini adanya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersenikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Kemudian, momen krisis nilai Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai indoktrinasi. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah, sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. 1. Melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. Yang kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Yang ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas dan menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkritik pemerintah. Yang kedua, penerapan demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah.
Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Yang ketiga, kebebasan pers ditekan. Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya dengan membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak ada yang menjatuhkan pemerintah. Yang keempat, adanya KKN. Presiden Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Termasuk Presiden Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara, mengelola sumber daya alam di Indonesia, hingga menjadi ajang praktik-praktik korupsi. Yang kelima, meleburnya heterogenitas. Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburnya heterogenitas, sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir dan timbul masalah SARA. Kemudian, fenomena demokrasi yang ada kaitannya dengan Islam di Indonesia, yaitu kasus fenomena Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah sebuah aliran keagamaan yang ditujukan kepada mereka, pengikut ajaran Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Mahdi sekaligus Al-Masih. Kasus Ahmadiyah termasuk isu hak-hak sipil kelompok minoritas dalam demokrasi dan hak kebebasan beragama dalam prinsip hak asasi manusia. Jemaah Ahmadiyah termasuk civil society, yaitu sebuah kelompok masyarakat yang berdiri secara mandiri dan memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat. Umumnya dalam negara-negara penganut demokrasi, peran civil society sebagai kelompok oposisi maupun mitra pemerintah merupakan elemen penting dalam menegakkan demokrasi dan kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Pro kontra Ahmadiyah pada akhirnya menjadi polemik dan konflik berkepanjangan antara kelompok Islamis yang menginginkan pembubaran jemaat Ahmadiyah dengan kelompok pro-demokratis yang melakukan pembelaan terhadap eksistensi jemaat Ahmadiyah karena mereka termasuk warga negara. Dalam kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia, jaminan hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang termasuk dalam demokrasi tidak terimplementasi dengan baik, sehingga terjadi pelanggaran, antara lain hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, serta hak memperoleh keadilan. Selanjutnya, contoh sikap yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk memberitahu identitas nasional. Yang pertama, sejarah. Sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung persatuan dan kesatuan seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang menyatukan negara-negara kecil yang bersaing, persatuan rakyat melawan penjajah, dan persatuan menetapkan bahasa nasional ketika Sumpah Pemuda. Hal tersebut merupakan ciri atau identitas nasional bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita selalu mengingat sejarah perjalanan bangsa Indonesia dengan memperingati Hari Pahlawan sebagai wujud menghargai jasa-jasa pahlawan. Yang kedua, kebudayaan. Aspek kebudayaan pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia yaitu akal budi, pengetahuan, dan peradaban. Untuk menunjukkan identitas nasional, kita bisa bersikap ramah, sopan santun kepada semua orang dimanapun kita berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bangsa Indonesia juga memiliki dasar negara Pancasila sebagai identitas nasional, sebagai wujud nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat, agama. Agama resmi di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Konghucu. Keberagaman agama yang ada di Indonesia menjadi identitas nasional. Untuk menunjukkannya, kita bisa saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama lain, sehingga lahir sikap toleransi yang bisa diteladani negara lain. Yang kelima, bahasa. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina, agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita
dari bangsa-bangsa lain di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.